Teman-teman, saya kembali hadir. Kali ini kita coba mendiskusikan satu pertanyaan yang cukup penting dari teman saya. Pertanyaannya kurang lebih begini. Apakah ketika tidak bisa membayar utang atau katakan telat membayar utang bisa dipidana? Nah, baik teman-teman, perlu diketahui hutang piutang itu merupakan masalah perdata. Dan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri dijelaskan, segala peristiwa yang berkaitan dengan hutang piutang harus didahului oleh sebuah perjanjian. Nah, apa itu perjanjian? Dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan, perjanjian merupakan suatu peristiwa atau perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau sekelompok orang. Seseorang atau sekelompok orang itu bisa saja berupa orang perorangan, badan hukum semisal CV, PT, yayasan, firma, dan lain-lain sebagainya. Itu satu hal. Kemudian apakah perjanjian itu sebatas itu saja? Tidak teman-teman, perjanjian sendiri memiliki syarat dan itu diatur dalam pasal 1320 KUHP. Sekurang-kurangnya ada 4 syarat sah perjanjian. Yang pertama, harus sepakat. Yang kedua, cakap. Artinya para pihak tidak boleh berada di bawah pengampuan. Yang ketiga, sebab tertentu. Suatu perjanjian bisa saja nanti batal atau batal demi hukum apabila ada kejadian luar biasa di luar dugaan manusia, misal berupa tanah longsor, banjir, atau lain-lainnya, atau dalam bahasa hukum ini disebut sebagai force majeure. Yang keempat, adanya sebab yang halal. Perjanjian bisa batal atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di tengah masyarakat. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan tadi. Apakah mereka yang tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar utang bisa langsung dipidana? Nah teman-teman, kalau kita lihat undang-undang, di Indonesia sendiri memang tidak ada larangan untuk melaporkan mereka yang diduga kuat tidak membayar kewajibannya atau telat membayar hutang. Oke. Tapi sekalipun begitu, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal 19 ayat 2, di sana dijelaskan tidak pernah boleh pun seseorang oleh karena putusan pengadilan dipidana penjara atau dipidana kurungan oleh karena tidak bisa memenuhi kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Nah, jelas. Bagi mereka yang tidak bisa membayar utang atau telat membayar utang, tidak bisa langsung dipidana atau tidak bisa otomatis dipidana. Hal ini tentu saja sangat berkait kelindan dengan prinsip konstitusi kita yang sangat menghargai nilai-nilai hak asasi manusia. Ingat, kemampuan tidak bisa membayar utang itu disebabkan oleh banyak hal, misalnya kemiskinan, kelaparan, dan semuanya rentan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, hal itu tentu saja sesuai dengan tujuan didesainnya hukum pidana. Ingat, hukum pidana itu harus selalu dilihat sebagai upaya terakhir. Artinya apa? Sebelum dibawa ke pidana, upaya-upaya hukum lain harus ditempuh terlebih dahulu. Oke? Nah, itu teman-teman. Jadi, kalau di kemudian hari kita menemukan masalah-masalah seperti ini, harus dipahami dalam konteks seperti ini. Oke? Kenapa? Karena di tengah masyarakat hal ini rentan terjadi dan tidak sedikit masyarakat kita yang dituntut secara pidana padahal awalnya adalah sebuah masalah perdata. Dan menurut saya tuntutannya juga kadang tidak jelas karena menggunakan pasal-pasal yang menurut saya ngawur. Misalnya ketika terjadi yang seperti ini, orang seringkali menuntut yang bersangkutan dengan pasal 72 tentang penggelapan dan pasal 78 tentang penipuan. Padahal kalau kita lihat unsur-unsurnya sangat tidak terpenuhi. Oke, ini harus dipahami. Lalu muncul pertanyaan, kalau begitu mereka kebal hukum. Ya, muncul saja pertanyaan, kalau begitu mereka yang berhutang ini mereka yang memiliki utang ini kebal hukum. Nah, tidak.
mereka bisa saja dituntut secara pidana apabila ditemukan pembuktian. Nah, pembuktian itu selalu berupa ini dalam hukum pidana ya. Harus ada perbuatan actus rea dan ada niat mens rea. Ini harus bisa dibuktikan baru kemudian diproses secara pidana. Dalam hal mana misalnya? Dan kalau misalnya hal ini bisa dibuktikan, bisa saja peristiwa yang tadinya perdata larinya ke pidana, dan biasanya ini dituntut dengan pasal 78 KUHP. Itu kalau bisa dibuktikan. Dalam kasus apa misalnya? Misalnya begini. Seseorang meminjam uang di bank. Dalam klausul perjanjian disebutkan, uang tersebut digunakan untuk membeli kendaraan bermotor. Tapi di kemudian hari setelah diselidiki, ternyata uangnya dia gunakan untuk keperluan lain. Misalnya untuk membayar utang. Nah, di sini letak penipuannya. Kita bisa menuntut dia dengan pasal 78 KUHP. Penipuan. Karena tujuan dia meminjam uang tidak sesuai dengan klausul yang dia sebutkan dalam perjanjiannya. Nah, dalam konteks ini, masalahnya yang tadi perdata bisa dibawa ke pidana, dan kalau dituntut secara pidana punya alasan hukum yang jelas. Oke? Nah, itu yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Dan pada video selanjutnya saya juga akan menjelaskan hal-hal lain yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa semacam ini. Misalnya bagaimana kalau meneror pihak yang punya utang, atau menyiksa dengan kekerasan fisik orang yang punya utang, dan lain-lainnya. Saya akan jelaskan itu di video-video selanjutnya. Kalau video ini terasa penting, silakan komen, like, dan subscribe. Terima kasih.